Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Di video kali ini kita akan belajar 15 rumus Excel untuk seleksi pekerjaan. Nah, untuk 15 rumus Excel ini adalah rumus-rumus yang biasanya digunakan untuk menguji kemampuan teman-teman dalam menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk file-nya seperti biasa saya sudah upload di deskripsi dari video ini, jadi teman-teman bisa download untuk file-nya. Nah, di sini ada 3 file yang akan kita gunakan sebagai latihan. Ini adalah untuk file pertamanya, untuk file kedua, dan juga untuk file ketiganya. Nah, untuk file yang pertama ini kita akan belajar 9 rumus. Yang pertama di sini kita akan belajar bagaimana cara kita menggunakan rumus sum. Jadi fungsi dari rumus sum ini adalah untuk menjumlahkan. Nah, contohnya di sini kita akan menjumlahkan total omset. Nah, total omset ini akan diisi berdasarkan penjualan pertama ditambah penjualan kedua ditambah penjualan ketiga. Nah, di sini kita gunakan rumus sum. Kita ketik sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok range yang ingin kita jumlahkan, yaitu dari penjualan 1 sampai dengan penjualan 3, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Jadi di sini untuk penjualan pertama 5 juta ditambah dengan 4.300.000 ditambah lagi dengan 3 juta, jadi total omsetnya di sini ada 12.300.000. Nah, untuk sel yang ada di bawah langsung saja kita copy rumusnya. Teman-teman bisa letakkan pointer di sini di kotak kecil yang ada di pojok kanan bawah, lalu kita double klik. Nah, maka untuk sel-sel yang ada di bawah dia akan menghitung secara otomatis seperti ini. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu rumus average. Jadi fungsi dari rumus average ini adalah untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, contohnya di sini kita akan menghitung omset rata-rata. Nah, kita klik di sini, kita ketik sama dengan average, buka kurung. Nah, kita blok range yang ingin kita cari nilai rata-ratanya, yaitu untuk range yang berisi penjualan pertama sampai penjualan ketiga. Jadi untuk di penjualan pertama, kedua, dan ketiga ini kita akan hitung nilai rata-ratanya. Setelah kita blok range-nya, lalu kita tutup kurung, tekan enter. Jadi untuk penjualan pertama 5 juta, dan untuk penjualan kedua 4.300.000, lalu penjualan ketiga 3 juta. Di sini dia akan hitung nilai rata-ratanya atau omset rata-ratanya yaitu 4.100.000. Nah, untuk sel yang ada di bawahnya langsung saja kita copy ke bawah rumusnya. Oke, yang ketiga di sini yaitu rumus if. Jadi fungsi dari rumus if ini adalah untuk menguji sebuah pernyataan. Jika pernyataannya benar, maka kita akan kasih nilai apa. Jika pernyataannya salah, maka kita akan kasih nilai seperti apa. Jadi di sini kita akan isi bonus yang ada di sini dengan menggunakan rumus if, dan sesuai juga dengan keterangan yang ada di sini. Jika total omset sama dengan atau lebih dari 10 juta, maka akan mendapatkan bonus sebesar 10%. Jadi kita ketik rumusnya sama dengan if, buka kurung. Perhatikan di sini untuk panduan rumusnya, logical test, artinya kita harus memasukkan logikanya. Logikanya sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Jika total omset sama dengan atau lebih dari 10 juta, nah kita klik di sel yang berisi total omset, yaitu di sel E2. Kita ketik lebih besar sama dengan 10 juta, titik koma. Perhatikan lagi untuk panduan rumusnya di sini. Value if true, artinya jika logika yang kita masukkan ini sesuai, maka akan menghasilkan nilai apa. Nah, di sini jika logikanya sesuai, kita akan kasih bonus sebesar 10% sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Jika total omset sama dengan atau lebih dari 10 juta, maka mendapatkan bonus sebesar 10%. Jadi di sini kita klik di sel E2 lagi yang berisi total omset, lalu kita kali atau kita ketik bintang. Nah, di sini kita ketik 10%. Nah, kita lanjut lagi, titik koma. Di sini tergantung settingan pada komputer teman-teman, ada yang menggunakan titik koma seperti ini, ada juga yang hanya menggunakan koma saja. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan settingan pada komputer teman-teman. Nah, di sini kita lanjut untuk panduan rumusnya. Di sini value if false, artinya jika logika yang kita masukkan tidak sesuai, maka kita akan kasih nilai seperti apa. Nah, di sini kita ketik saja 0. 0 di sini artinya jika logika yang kita masukkan ini tidak sesuai,
maka tidak mendapatkan bonus. Maka kita ketik 0 seperti itu, lalu tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini untuk sel yang ada di bawahnya langsung saja kita copy rumusnya ke bawah. Kita klik kembali di sini, lalu kita double klik di kotak kecil yang ada di pojok kanan bawah seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di sini mendapatkan bonus karena untuk total omsetnya di sini ada 12.300.000. Nah, di sini lagi tidak mendapatkan bonus atau ditandai dengan tanda stripe seperti ini karena total omsetnya di sini hanya 9.700.000. Jadi untuk hasilnya yang ada di bonus di sini sesuai dengan logika yang tadi kita masukkan. Jika di sel E2 atau di total omset lebih besar atau sama dengan 10 juta. Jadi untuk total omset yang 10 juta atau 10 juta ke atas itu akan mendapatkan bonus. Jadi teman-teman bisa paham fungsi dari rumus if itu seperti apa. Oke, kita lanjut untuk rumus yang keempat di sini, yaitu rumus count. Jadi fungsi dari rumus count ini adalah untuk menjumlahkan karyawan. Nah, kita klik di sini. Di sini kita akan menjumlahkan karyawan. Kita ketik sama dengan count, buka kurung. Jika kita menggunakan rumus count seperti ini, artinya kita harus memblok di range yang berisi angka seperti ini. Kita blok seperti ini, lalu kita tutup kurung, kemudian tekan enter. Jadi jumlah karyawan di sini ada 10. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin menjumlah karyawan, tetapi dengan cara teman-teman memblok nama karyawannya di sini? Nah, di sini ada rumusnya tersendiri. Di sini kita akan hapus dulu. Kita tambahkan A saja. Jadi rumusnya dibaca count, buka kurung, lalu kita blok range yang berisi nama dari karyawan, tutup kurung, lalu tekan enter. Jadi jumlahnya di sini sama, yaitu ada 10 orang. Oke, kita lanjut untuk rumus yang kelima, yaitu rumus max. Rumus max adalah untuk mencari nilai tertinggi. Nah, contohnya di sini kita akan mencari omset rata-rata tertinggi. Kita ketik rumusnya sama dengan max, buka kurung. Nah, di sini karena kita ingin mencari omset rata-rata tertinggi, maka kita blok range yang berisi omset rata-rata. Lalu kita tutup kurung, tekan enter. Nah, jadi di sini untuk omset rata-rata tertinggi di sini ada 7.500.000. Kita bisa cek di sini. Untuk angka yang paling tertinggi di sini betul, di sini 7.500.000. Oke, selanjutnya untuk rumus yang keenam di sini yaitu rumus min. Jadi rumus min adalah untuk mencari nilai terendah. Contohnya di sini kita akan mencari omset rata-rata terendah. Kita ketik rumusnya sama dengan min, buka kurung. Seperti tadi, karena kita ingin mencari omset rata-rata terendah, maka kita blok di range yang berisi omset rata-rata. Tutup kurung, lalu kita tekan enter. Jadi di sini untuk omset terendahnya di sini ada Rp2.166.667. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini betul untuk omset rata-rata terendahnya di sini. Oke, kita lanjut untuk rumus yang ketujuh, yaitu rumus count if. Jadi fungsi dari rumus ini sama seperti rumus count yang tadi, tetapi fungsi dari rumus count if ini adalah untuk menjumlahkan karyawan sesuai dengan kriteria yang kita cari. Contohnya di sini kita akan mencari jumlah karyawan yang mendapatkan bonus. Nah, di sini kita ketik rumusnya sama dengan count if, buka kurung. Perhatikan di sini untuk pandangan rumusnya di sini range. Karena di sini kita akan mencari jumlah karyawan yang mendapatkan bonus. Jadi untuk range-nya di sini kita blok di total omset, di range yang berisi total omset. Nah, di sini mengapa kita blok di range yang berisi total omset? Karena untuk karyawan yang mendapatkan bonus adalah karyawan yang total omsetnya itu 10 juta atau lebih dari 10 juta. Jadi kita blok di range yang berisi total omsetnya. Setelah itu teman-teman bisa lanjutkan dengan cara kita titik koma atau koma, tergantung settingan pada komputer teman-teman. Di sini kita lanjut untuk pandangan rumusnya di sini kriteria. Nah, di sini kita masukkan kriterianya. Nah, sebelum kita masukkan kriterianya, kita ketik dulu tanda petik 2. Nah, untuk kriterianya lebih besar sama dengan 10 juta.
tanda petik 2 lagi, tutup kurung, lalu tekan enter. Jadi untuk jumlah karyawan yang mendapatkan bonus di sini ada 5 orang. Nah, kita bisa cek kembali di sini untuk angka-angka yang lebih dari 10 juta atau 10 juta. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini untuk hasilnya juga sama. Di sini untuk karyawan yang mendapatkan bonus ada 5 orang. Nah, selanjutnya untuk rumus yang ke-8 yaitu rumus sum if. Jadi fungsi dari rumus sum if ini adalah untuk menjumlahkan, sama seperti rumus sum yang tadi. Tetapi bedanya rumus ini adalah untuk menjumlahkan sesuai dengan kriteria yang kita minta. Contohnya di sini kita akan menjumlahkan omset karyawan yang mendapatkan bonus. Kita klik di sini, kita ketik rumusnya sama dengan sum if, buka kurung, perhatikan di sini range, karena di sini kita akan menjumlahkan omset karyawan yang mendapatkan bonus. Ingat, untuk karyawan yang mendapatkan bonus adalah karyawan yang total omsetnya itu sama dengan 10 juta atau lebih dari 10 juta. Jadi untuk range-nya di sini kita blok di range yang berisi total omset. Kita lanjutkan dengan cara titik koma atau koma. Perhatikan lagi di sini untuk panduan rumusnya kriteria sesuai dengan keterangan yang ada di bawah. Untuk karyawan yang mendapatkan bonus adalah karyawan yang total omsetnya itu lebih dari 10 juta atau sama dengan 10 juta. Jadi kita ketik di sini tanda petik 2 terlebih dahulu, lebih besar sama dengan 10 juta. Tanda petik 2 lagi, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Jadi khusus untuk karyawan yang mendapatkan bonus di sini total omsetnya yaitu ada Rp82.100.000. Jadi rumus ini dia akan mencari total omset yang ada di sini yang lebih dari 10 juta atau sama dengan 10 juta. Lalu dia akan menjumlahkan dan hasilnya di sini ada Rp82.100.000. Selanjutnya untuk rumus yang ke-9 yaitu rumus average if. Jadi rumus ini sama seperti rumus average yang tadi, yaitu untuk menghitung nilai rata-rata, tetapi rumus average if ini adalah untuk menghitung nilai rata-rata sesuai dengan kriteria yang kita minta. Contohnya di sini kita akan mencari rata-rata omset karyawan yang mendapatkan bonus. Kita klik di sini, kita ketik sama dengan average if, buka kurung. Untuk range-nya seperti tadi kita blok di range yang berisi total omset. Karena kita ingin mencari karyawan yang mendapatkan bonus, titik koma untuk melanjutkan di sini. Untuk karyawan yang mendapatkan bonus itu tanda petik 2 terlebih dahulu, lebih besar sama dengan 10 juta. Tanda petik 2 lagi, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Jadi khususnya untuk karyawan yang mendapatkan bonus di sini akan dihitung nilai rata-rata dari omsetnya. Oke, kita akan lanjut ke file yang kedua. Nah, di sini kita akan membahas 4 rumus. Yang pertama di sini kita akan membahas rumus concatenate. Jadi, fungsi dari rumus concatenate ini adalah untuk menggabungkan data. Contohnya di sini kita akan menggabungkan data jenis perusahaan di sini PT dan juga nama perusahaannya yaitu Dame Investama. Nah, di sini kita akan masukkan rumusnya sama dengan concatenate, buka kurung. Perhatikan di sini untuk panduan rumusnya di sini teks 1. Untuk teks 1-nya kita klik di sel yang berisi jenis perusahaannya yaitu PT. Titik koma untuk melanjutkan. Perhatikan lagi untuk panduan rumusnya di sini teks kedua. Untuk teks keduanya kita klik di nama perusahaan yaitu Dame Investama. Lalu kita tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini dia akan menggabungkan data seperti ini. Nah, misalnya di sini teman-teman ingin untuk jenis perusahaannya yaitu PT dan juga nama perusahaannya yaitu Dame Investama ini, kita akan memberikan tanda titik dan juga spasi di tengah-tengahnya sebagai pemisah antara PT dan juga nama perusahaannya. Nah, di sini kita double klik di selnya. Kita akan hapus dulu. Jadi yang pertama kita klik di jenis perusahaan atau di teks yang pertama, titik koma. Nah, di sini perhatikan untuk panduan rumusnya di sini teks kedua.
Nah, di teks kedua ini kita akan membuat tanda titik dan juga spasi. Sebelum itu, kita ketik terlebih dahulu tanda petik 2, titik, spasi, lalu tanda petik 2 lagi, titik koma untuk kita lanjutkan. Perhatikan lagi untuk panel rumusnya di sini, teks 3. Kita klik di nama perusahaan yaitu Damai Investama, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Jadi yang pertamanya itu bentuknya seperti ini, untuk teksnya berubah menjadi seperti ini. Oke, jadi itu adalah fungsi dari concatenate. Selanjutnya untuk sel yang ada di bawahnya, langsung saja kita copy rumusnya. Teman-teman bisa double klik di kotak kecil yang ada di pojok kanan bawah. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk nama lengkap dari perusahaannya akan menyesuaikan seperti ini. Di sini ada CV, PT, dan juga nama perusahaannya. Nah, kita akan lanjut untuk rumus yang kedua di sini atau rumus yang ke-11 di sini, yaitu rumus lower. Nah, rumus lower ini adalah untuk merubah huruf yang berantakan seperti ini menjadi huruf kecil seluruhnya. Nah, jadi kita ketik rumusnya dulu sama dengan lower, buka kurung, kita klik sel yang berisi teks yang ingin kita rubah untuk hurufnya, tutup kurung, lalu tekan enter. Oke, kita lanjut untuk rumus yang ke-12, yaitu rumus upper. Jadi fungsinya adalah untuk merubah huruf yang berantakan seperti ini menjadi huruf besar seluruhnya, atau bisa juga huruf kecil seperti ini seluruhnya. Teman-teman bisa rubah untuk menjadi huruf besar seluruhnya juga bisa. Jadi kita ketik rumusnya sama dengan upper, buka kurung, lalu kita klik teksnya, tutup kurung, lalu tekan enter. Jadi untuk hurufnya akan berubah menjadi seluruhnya huruf kapital seperti ini. Selanjutnya untuk rumus yang ke-13, yaitu rumus proper. Jadi fungsi dari rumus proper adalah untuk membuat huruf kapital pada awal kata. Kita ketik rumusnya sama dengan proper, buka kurung, kita klik teksnya, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini, untuk setiap kata akan diawali dengan huruf kapital atau huruf besar seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke file yang ketiga. Kita akan membahas yaitu rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Jadi fungsi dari rumus VLOOKUP di sini adalah untuk membaca tabel referensi yang bentuknya kolom seperti ini, atau arah pembacaan tabelnya ini vertikal seperti ini atau ke bawah seperti ini. Berbeda dengan rumus HLOOKUP yang fungsinya adalah untuk membaca tabel referensi yang bentuknya baris seperti ini, atau arah pembacaan tabelnya ke samping seperti ini atau horizontal seperti ini. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu yaitu VLOOKUP. Contohnya di sini kita akan mengisi kolom gaji dan tunjangan di sini berdasarkan tabel referensi yang ada di sini. Nah, kita ketik rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Perhatikan untuk panggilan rumusnya di sini lookup value atau sel acuannya. Kita klik sel acuan di sel B2. Jadi untuk sel acuannya harus sesuai dengan yang ada pada tabel referensi di sini. Di sini golongan. Jadi untuk sel acuannya juga kita klik di golongan seperti ini. Titik koma. Perhatikan lagi untuk panggilan rumusnya di sini. Tabel array atau tabel referensinya kita blok. Kita blok seperti ini. Jangan lupa untuk kita kunci rumusnya dengan cara tekan F4 atau Fn plus F4. Nah, sampai muncul tanda dolar seperti ini agar nanti pada saat teman-teman mengcopy rumusnya ke bawah untuk blok dari tabel ini tidak bergeser. Lalu kita titik koma lagi. Perhatikan untuk panggilan rumusnya di sini call index number atau kolom keberapa yang ingin kita ambil datanya. Di sini karena kita ingin mengambil data pada kolom gaji. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di sini kolom gaji berada di kolom kedua. Ini kolom pertama, kolom kedua. Nah, di sini kita ketik saja 2. Titik koma lagi. Perhatikan lagi untuk panggilan rumusnya di sini. Range lookup. Di sini kita ketik saja 0. 0 di sini artinya kita meminta agar rumus ini mengeluarkan data yang 100% sesuai dengan yang ada pada tabel referensinya. Jika datanya tidak sesuai, maka dia tidak akan mengeluarkan data apapun. Setelah itu kita tutup kurung, lalu tekan enter. Untuk sel yang ada di bawahnya, langsung saja kita copy rumusnya dari atas. Kita klik di sini, lalu kita double klik di kotak kecil yang ada di pojok kanan bawah.
Nah, kita bisa cek lagi di sini untuk golongan 1 gaji 1.500.000. Kita bisa cek di sini 1.500.000 betul. Untuk golongan kedua 2 juta. Selanjutnya lagi untuk golongan ketiga 2.500.000. Golongan keempat di sini 3 juta. Nah, di sini juga sesuai dengan yang ada pada tabel referensinya. Nah, kita akan lanjut untuk mengisi kolom tunjangan. Kita ketik rumusnya sama dengan VLOOKUP. Kita klik sel acuannya, titik koma. Kita blok tabel referensinya. Jangan lupa untuk kita kunci rumusnya dengan cara tekan F4 atau Fn plus F4 sampai muncul tanda dolar, lalu kita titik koma lagi untuk kita lanjutkan. Selanjutnya di sini kolom keberapa yang ingin kita ambil datanya. Di sini untuk kolom tunjangan yang berada di tabel referensi itu berada di kolom ketiga. Kita ketik 3, titik koma, kita ketik 0. 0 di sini artinya false atau X-match. Artinya jika datanya tidak sesuai dengan yang ada pada tabel referensinya, maka dia tidak akan mengeluarkan data apapun. Tutup kurung, kali, kita ketik bintang atau kali di sini, lalu kita klik di sel C2 yang berisi gaji. Artinya untuk tunjangan yang ada di sini 10%, 15%, 20% ini akan dikalikan dengan gaji yang ada di sini. Jadi kita kali, lalu kita klik di sel yang berisi gajinya, lalu tekan enter. Kita copy rumusnya ke bawah. Nah, di sini kita bisa cek lagi. Di sini untuk gaji 1.500.000 tidak menempatkan tunjangan, kita bisa cek di sini. Nah, di sini juga sama, tidak menempatkan tunjangan. Di sini untuk gaji 2 juta mendapatkan tunjangan 200.000 karena 2 juta dikali dengan tunjangan 10%. Hasilnya di sini ada 200.000. Selanjutnya lagi di sini untuk gaji 2.500.000, tunjangannya di sini 15%. Artinya gaji 2.500.000 dikali dengan 15%, jadi tunjangannya di sini sebesar 375.000. Selanjutnya lagi di sini golongan keempat, gaji 3 juta mendapatkan tunjangan sebesar 20%, sehingga hasilnya di sini sebesar 600.000. Oke, jadi itu adalah fungsi dari rumus VLOOKUP. Kita akan lanjut untuk rumus yang terakhir, yaitu rumus HLOOKUP. Di sini kita akan hapus dulu. Kita ketik rumusnya sama dengan HLOOKUP. Buka kurung. Jadi untuk cara penggunaan rumus HLOOKUP ini sama saja seperti rumus VLOOKUP yang tadi. Di sini kita klik sel acuannya, titik koma lagi, kita blok tabel referensinya. Jangan lupa untuk kita kunci rumusnya, tekan F4 atau Fn plus F4, titik koma. Nah, bedanya di sini, tadi di rumus VLOOKUP itu call index number atau kolom keberapa yang ingin teman-teman ambil datanya. Nah, di sini di HLOOKUP di sini row index number, artinya untuk datanya berada di baris keberapa yang ingin teman-teman ambil datanya. Nah, di sini karena kita ingin mengambil data gaji, nah di sini untuk data gaji berada di baris kedua. Nah, di sini golongan berada di baris 1, gaji berada di baris kedua, tunjangan berada di baris ketiga. Nah, di sini kita ketik 2, titik koma lagi, ketik 0, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Kita copy rumusnya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk hasilnya di sini kita bisa cek golongan 1 1.500.000, gaji kedua 2 juta, gaji ketiga 2.500.000, gaji keempat 3 juta. Nah, sesuai dengan yang ada pada tabel referensinya di sini. Nah, sesuai dengan yang ada pada tabel referensinya di sini. Oke, kita lanjut untuk tunjangan. Kita masukkan rumusnya sama dengan HLOOKUP. Buka kurung. Kita klik sel acuannya di sini, titik koma untuk kita lanjutkan. Kita blok tabel referensinya. Jangan lupa untuk kita kunci rumusnya, tekan F4 atau Fn plus F4, titik koma lagi, row index number atau baris keberapa yang ingin kita ambil datanya. Nah, di sini untuk baris tunjangan berada di baris ketiga.
baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kita ketik 3, titik koma lagi, 0, tutup kurung, kali atau kita ketik bintang. Kita klik sel yang berisi gaji. Artinya untuk tunjangan yang ada di sini 10%, 15%, 20% ini kita akan kalikan dengan gajinya yang ada di sini. Lalu kita tekan enter. Kita copy rumusnya ke bawah. Nah, di sini kita bisa cek lagi. 2 juta dikali dengan 10%, hasilnya di sini ada 200.000. Di sini tidak mendapatkan bonus karena gajinya di sini 1.500.000. Lalu untuk gaji 2.500.000 dikali dengan 15%, jadi hasilnya di sini ada 375.000. Lalu yang terakhir gaji 3 juta dikali dengan 20%, jadi hasilnya di sini ada 600.000. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Bila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Dan bila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa klik tombol like dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.